Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya Marvin Suristyo dalam live event Hari Ulang Tahun ke-47 dan Rakernas PDI Perjuangan. Selama 1 jam ke depan saya akan memberikan sejumlah informasi juga dan juga bagaimana saat ini event spesial kali ini sedang berlangsung dan apa saja pemaparan dalam Rakernas PDI Perjuangan akan saya hadirkan untuk Anda. Dengan tema Solid Bergerak Wujudkan Indonesia, Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional. Dan kali ini saya ditemani bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga Sitorus. Bang Eriko, selamat siang menjelang sore Marvin. Selamat siang menjelang sore Bang. Selamat ulang tahun dulu saya ucapkan. Terima kasih. Ulang Betul tahun sekali. yang ke-47. Iya. Tetapi kan kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Jadi kebalikannya persis ya? ini, kebalikannya. Ulang tahun PDI Perjuangan ke-47 sekaligus ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Jadi dibolak-balik saja nih, Jadi Bung Marvin. kalau saya bilang spesial berarti pas berarti ya. Amin, amin. Terima kasih ucapan selamatnya. Tapi dengan ulang tahun senior ke-47 artinya apa untuk PDIP? Kalau Bung Marvin merasakan, Bung Marvin kan tentu masih muda. Kalau saya kan Terima kasih. ABG, asli baru gocap. Nah, kalau ulang tahun ke-47 itu kan usia yang sudah dewasa, Betul. yang semakin matang, Betul. yang harusnya semakin bijaksana, semakin berhasil, dan berada sebenarnya di puncak-puncak dari keberhasilan. Tetapi kami tentu diajarkan oleh Ibu Mega bahwa kita ini semua masih berjuang seperti itu. Oke, tentunya dengan kali ini rangkaian acara di tanggal 10 sampai tanggal 12 Betul, itu akan betul. mencakupi apa saja berarti kali Jadi ini Bang? Rakernas ini kan dengan inti solid bergerak dan bahwa mau menyatakan kita ini kembali kepada jati diri kita. Apa jati diri kita? Bahwa kita punya banyak kekayaan yang luar biasa yang kita beri contoh dengan rempah-rempah. Betul. Begitu Bung Marvin. Bung Marvin ingat pada tahun 1492 benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus. Ya. Setelah itu terjadi penemuan-penemuan, terjadi juga penjelajahan-penjelajahan ke seluruh bagian dunia. Dulu kan dianggap dunia itu rata, dunia itu tidaklah bulat. Tetapi setelah Columbus, maka dunia ditemukan bulat dan setelah itu terjadi penjelajahan-penjelajahan termasuk ke Nusantara mencari rempah-rempah. Kalau kita ingat, pada waktu itulah datang ke Tidore, ke Ternate, banyak penjelajah-penjelajah dari Portugis maupun Betul. juga dari Spanyol untuk mencari apa rempah. Itulah kekayaan alam yang tidak bisa dilakukan di daerah yang subtropis. Itu hanya bisa dilakukan di daerah tropis, di kepulauan-kepulauan Nusantara. Seperti itu. Dan PDI Perjuangan ingin mengingatkan lagi jati diri bangsa ini. Bangsa yang kaya, bangsa yang punya segala hal di bumi Nusantara ini. Berarti ini sebagai pengingat juga berarti tentunya ya. Betul, betul, betul. Dan ini sebenarnya yang kita ingin mau gerakkan kembali. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk kerja. Dan ini yang kita mau tunjukkan. Mari kita kembali ke jati diri bangsa kita. Bangsa yang betul-betul mau bergotong royong, tapi bangsa juga yang mau bekerja keras dan juga mempunyai visi misi yang memang luar biasa. Seperti itu, Bung Marvin. Betul sekali. Apalagi kalau kita lihat bersama dalam tentunya beberapa tahun terakhir kita melihat banyak sekali tentunya elemen-elemen partai yang ada di sejumlah daerah pun yang juga ini bisa dikatakan bentuk potensi besar untuk dari partai bisa mengingatkan kembali betapa pentingnya kita menjaga di sini sumber daya yang ada. Bahwa berbeda-beda kita tetap satu jua. Ini datang dari 34 provinsi. Oke. Dari 514 kabupaten, kota, dan total adalah 4.341 orang. Nah itu belum tamu, belum lagi kalau lihat ternyata tidak mencukupi lokasi ini. Jadi ini kalau kami perkirakan kurang lebih sekitar 5.000 orang lebih yang hadir sekarang dalam Rakernas pertama PDI Perjuangan tahun 2020 ini, Bung Marvin. Berarti salah satu yang acara paling besar berarti ini ya. Memang kami pernah mengadakan kan setiap tahun dalam Rakernas ini. Yang terbesar itu tahun 2010 atau 2009 ya, kalau saya tidak salah, itu sekitar hampir 17.000 orang. Itu sampai di tingkat PAC. Ini bahkan seluruh ini dipakai pada waktu itu. Nah, sekarang ini karena memang ini situasinya sekarang kan juga kita ada keprihatinan dengan banjir, dengan situasi juga alam seperti ini. Kami memang dari partai membatasi supaya tidak terlalu juga menyulitkan bagi teman-teman dari daerah untuk memobilisasi pada saat-saat situasi seperti sekarang ini. Begitu Bung Marvin. Tapi begitu dilihat, saya lihat depan tadi banyak sekali orang yang masih berusaha untuk masuk di sini. Masih banyak yang ingin masuk. Berarti euforianya semakinnya besar luar biasa. Ya. Hanya kan memang kalau masuk kan harus ada tanda pengenal barcode, dan gitu kemudian ada barcode-nya. Itu yang membuat memang, dan lokasi ini sangat terbatas. Maksimum kurang lebih 5.000 orang, lebih dari itu tidak memungkinkan tempat kita yang sekarang ini. Seperti itu Bung Marvin. Saya lihat di sini untuk temanya, Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional. Benar. Tentunya untuk jangka panjang yang ingin dicapai dengan mengumpulkan seluruh elemen partai yang ada di setiap daerah di sini, apa yang diharapkan
Bang Eriko. Sekarang begini, Bung Marvin, kita boleh mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, boleh mempunyai rempah-rempah, boleh mempunyai juga katakan energi, mempunyai segala tanaman, segala kekayaan hayati. Tetapi kalau tidak diriset dengan baik, tidak dipelihara oleh SDM yang baik, bagaimana hal ini bisa kita keluarkan, bagaimana hal ini bisa kita tonjolkan, bagaimana hal ini bisa kita sampaikan kepada dunia, bahwa dunia membutuhkan Indonesia. Bayangkan Bung Marvin, nanti 20-30 tahun mendatang, penduduk dunia kurang lebih sudah 10 miliar. Dari mana untuk mencukupi kebutuhan manusia yang sedemikian banyak? Baik untuk kebutuhan pangan, kebutuhan energi, sumber daya. Dan salah satu yang bisa memenuhi itu adalah Indonesia. Nah, ini harus disadari oleh bangsa-bangsa dimanapun di dunia ini, dan juga teristimewa bangsa kita sendiri, bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Nah, ini yang kita mau tularkan kepada seluruh bangsa ini, bahwa PDI Perjuangan memulai, bahwa kita jangan hanya berbicara politik, Bung Marvin. Betul. Jangan hanya berbicara soal perang dagang, jangan hanya soal berbicara kondisi Timur Tengah yang sedang hangat sekarang. Tapi bagaimana kita berbicara potensi yang ada di dalam negara kita ini yang kita akan tunjukkan kepada dunia. Melalui apa? Melalui diri kita sendiri. Membanggakan karya anak bangsa. Melalui apa? Melalui research. Melalui apa? Melalui jati diri, kekayaan-kekayaan alam yang ada di sini. Yang tidak mungkin dipunyai oleh asing. Salah satu nikel, salah satu rempah-rempah. Tidak bisa di tempat lain, hanya bisa di Indonesia. Nah, ini yang kita harus tunjukkan. Nah, ini melalui Rakernas pertama PDI Perjuangan nih. PDI Perjuangan ingin memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, bahwa inilah jati diri bangsa Indonesia. Dan itu yang tadi kalau kita lihat melalui Dedication of Life, Bung Karno menyampaikan hal itu. Kalau saya diberikan hidup sekali lagi, saya akan berikan kepada bangsa ini. Itu hal luar biasa yang memberikan kami semangat, yang memberikan semua kader-kader yang ada di sini semangat untuk memperjuangkan apa yang beliau cita-citakan seperti itu. Apa yang masih menjadi keprihatinan dari PDI Perjuangan melihat target tadi? Begini, kita harus jujur. Ketimpangan ekonomi, banyak masih saudara-saudara kita yang masih belum kecukupan. Itu kita harus jujur, Bung Marvin. Katakan dari 0,42 sebelum pemerintahan Pak Jokowi menjadi 0,38 sekarang. Tapi kan masih cukup besar. Nah, ini yang menjadi perjuangan PDI Perjuangan, perjuangan pemerintah ini untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena kalau rakyat sejahtera, dia akan bisa berpikir lebih baik lagi, bisa melakukan yang lebih baik lagi. Nah, ini apa kita upayakan? Melalui potensi-potensi yang ada di bangsa ini, melalui research. Betul. Untuk apa? Mengeluarkan apa yang ada sebenarnya di tanah air kita yang luar biasa ini. Nah, ini Bung Marvin yang ingin kami sampaikan melalui Rakernas pertama PDI Perjuangan tahun 2020 ini. Fokus-fokusnya apa saja, Bang, dalam Rakernas ini? Fokus-fokusnya adalah bahwa kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk-produk Indonesia itu luar biasa. Sebenarnya kita tidak memerlukan yang dari luar, kalau di dalam negeri ini sendiri sebenarnya sudah ada. Tetapi bagaimana potensi yang ada di dalam masyarakat itu juga bisa dinikmati masyarakat lain. Kenapa Presiden Jokowi mau membangun infrastruktur? Supaya apa? Terjadi kemudahan-kemudahan di dalam menggali potensi yang ada di dalam masyarakat dan juga memberikannya kepada daerah-daerah yang lain yang memang memerlukan itu. Bahwa satu negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, saling bergantung satu dengan yang lainnya, menjadi satu siklus, menjadi satu kehidupan yang utuh. Seperti itu, Bung Marvin. Oke, berarti memang masih banyak saya tentunya yang menjadi tantangan juga yang diharapkan bisa dicapai melalui Rakernas kali ini ya. Benar. Kami ingin memberikan kepada bangsa ini yang terbaik. Janganlah kita hanya berbicara soal kekuasaan, janganlah kita hanya berbicara soal politik, janganlah kita hanya berbicara soal pilkada. Bukan itu esensi kehidupan yang diinginkan oleh rakyat. Baik. Oke, sekarang kita akan dengarkan bersama bagaimana sambutan dan juga arahan tentunya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Pak Eriko. Baik, berikut kita simak bersama. Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dengan tema Solid bergerak mewujudkan Indonesia, negara industri berbasis riset dan inovasi nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Presiden yang saya hormati, begitu juga Bapak Wakil Presiden, karena dengan sangat gembira di sini kompak yang datang Wakil Presidennya. Jadi yang Wakil Presiden ke-6 Bapak Jenderal Purnawirawan Trisutrisno yang saya hormati, lalu sebetulnya saya harus menyebut diri saya sendiri, Wakil Presiden yang ke-8, lalu Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono. Mohon maaf saya tidak begitu jelas melihat para tamu yang terhormat. Lalu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Muhammad Yusuf Kala. Para menteri, hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya juga lihat remang-remang karena pakai baju putih, kelihatannya itu Bapak Prabowo Subianto. Oh, saya senang beliau hadir karena saya dengar katanya beliau mau pergi ke luar negeri. Jadi rupanya masih mau menghadiri HUT PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Bowo. Dan yang lain yang seperti tadi saya katakan, mohon maaf sekali saya tidak bisa melihat, tapi mungkin di situ apa betul ada Mbak Ani ya? Nah, betul, karena saya lihat kacamatanya. Dan yang lain-lain yang saya hormati dan saya banggakan. Kader-kader PDI Perjuangan, peserta Rakernas pertama PDI Perjuangan untuk tahun 2020, perwakilan DPD, DPC, badan-badan partai, legislatif, saya partai, dan perwakilan dari luar negeri atau DPLN. Rakyat Indonesia dimanapun berada, terimalah salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Nanti mesti lebih keras. Hadirin yang saya hormati, melihat seperti sekarang ini tidak terasa, sungguh perjalanan politik yang luar biasa yang telah saya tempuh. Pada waktu lalu, saya memilih berpolitik dengan membangun partai politik bernama PDI Perjuangan. Hari ini, 10 Januari 2020, partai yang saya bangun mencapai usia 47 tahun kalau terhitungkan dengan ketika saya memimpin pertama kali sebagai Partai Demokrasi Indonesia, belum Perjuangan. Setelah itu baru berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kegembiraan, kepedihan, kemajuan, harapan, kekecewaan, rasa unggul, rasa pahit, rasa getir, rasa manis, rasa cemas, rasa letih, rasa babak belur, semua sudah kita alami. Setelah PDI Perjuangan berturut-turut menang dalam 2 kali pemilu, yaitu 2014 dan 2019, pertanyaan yang selalu menghentak dalam dada saya, inilah makna sesungguhnya sebuah kemenangan politik. Jika sudah menang pemilu,
lalu mau apa? Apakah menang pemilu berupa kemenangan elektoral jadi tujuan akhir bagi partai? Kegelisahan tersebut selalu melingkari diri saya. Beberapa waktu ini saya merenung. Saya mencoba menggali kembali lembar-lembar perjalanan kehidupan politik yang telah saya lewati. Perenungan spiritual itu mengantarkan saya pada kotak Pandora ingatan, kotak yang berisi cita-cita dan gagasan politik seorang lelaki yang saya panggil Bapak. Bapak yang telah menempa saya sejak kecil untuk hidup di jalan pengabdian kepada tanah air dan bangsa. Bapak mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkanlah kecintaanku kepada tanah air dan bangsa selalu menyala-nyala di dalam saya punya dada, sampai terbawa masuk ke dalam kubur saat Allah memanggilku pulang. Bisa dibaca di buku di bawah bendera revolusi tahun 1941. Itulah doa Bapak, ayah saya, yang biasa dipanggil oleh rakyat Indonesia dengan sebutan Bung Karno. Doa Bapak selalu menuntun saya saat saya merasa gamang atau hampir kehilangan asa dalam pertarungan politik. Ada keprihatinan ketika saya masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Tidak pernah saya terfikirkan pada waktu itu saya adalah Ketua Umum yang sah di Republik ini. Tetapi karena sesuatu hal, adanya perbedaan dengan pemerintah pada saat itu, maka kantor kami diserang pada tanggal 27 Juli. Saya sangat merasa prihatin karena saya merasa bukan diri saya yang terobek, tetapi hukum di Indonesia pada waktu itu pun terobek. Karena bagaimana mungkin ketika sebuah partai yang telah sah ditandatangani secara hukum oleh Republik ini lalu tiba-tiba diserang dan dengan korban yang sampai saat sekarang ini belum diketahui berapa jumlah sebenarnya. Untung doa Bung Karno selalu mampu menuntun saya kembali ke niat awal. Mengapa saya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu memutuskan membangun partai politik? Niat itu berupa keyakinan terhadap ideologi Pancasila. Keyakinan yang membentuk pemahaman bahwa ideologi bukan sesuatu yang utopis, bukan suatu gagasan yang tidak membumi. Keyakinan yang menjadi penyulut semangat bahwa Pancasila harus diperjuangkan agar terwujud dalam merdeka penuh, makmur penuh, adil penuh, sejahtera penuh bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia yang menyumbang damai penuh bagi dunia. Saya baru saja mendapatkan Dr. Honoris Causa dari Universitas Soka. Baru kalau orang bilang masih segar, tanggal 8 Januari yang lalu. Dan honoris causa saya itu diberikan bagi perjalanan saya dalam bidang kemanusiaan. Jadi yang ada di sini anak-anakku, saya selalu menegaskan sebagai perempuan kita jangan merasa terpinggirkan, jangan merasa bahwa kita adalah
perempuan yang kalau orang Jawa bilang konco wingking, selalu berada di belakang. Tidak, pada kenyataannya saya dapat membuktikan menjadi nomor 1 presiden, menjadi nomor 1 wakil presiden, menjadi nomor 1 ketua umum partai, yang sampai hari ini terima kasih pada kalian semua yang telah tetap mempercayai saya untuk menjadi ketua umummu. Kader-kaderku di seluruh tanah air, tema ulang tahun PDI Perjuangan ke-47 tahun dalam Rakernas PDI Perjuangan kali ini adalah solid bergerak, wujudkan Indonesia negara industri berbasis riset dan inovasi nasional. Dan subtema strategi jalur rempah dalam 5 prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tema dan subtema tersebut sengaja beberapa waktu saya dalam rapat DPP itu saya diskusikan. Saya putuskan sebagai simbol babak baru bagi perjuangan dan strategi partai. Di usia 47 tahun, sudah waktunya kristalisasi ideologi dalam suatu gerakan konkret yang selama ini selalu saya kumandangkan. PDI Perjuangan adalah partai politik. Otokritik harus selalu kita lakukan dengan berani. PDI Perjuangan adalah partai yang menganut ideologi Pancasila. Siapa yang menganut berideologi Pancasila artinya memiliki konsekuensi logis yang harus dijalankan dengan benar. Seluruh kader partai dan anak-anakku dimanapun mereka berada, khususnya 3 pilar partai, yaitu kader yang ditugaskan di struktur partai, legislatif dan eksekutif, harus punya 3 sadar, yaitu pertama, sadar bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dibangun di atas aturan hukum. Seluruh keputusan politik yang menyangkut tata kehidupan berbangsa dan bernegara harus konkret berpijak pada produk politik hukum, yaitu undang-undang dan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila. Kedua, sadar bahwa karena PDI Perjuangan adalah partai politik, maka seluruh gerak langkahnya harus gerak langkah politik yang menghasilkan politik hukum berwatak Pancasila. Politisi banteng jangan sibuk berwacana dan membangun citra politik tanpa keputusan politik konkret yang berpihak pada perbaikan kehidupan rakyat dan berorientasi pada kepentingan nasional. Saya sangat berterima kasih pada kader-kader PDI Perjuangan yang pada tugasnya mereka memberikan baktinya kepada daerahnya masing-masing. Saya ingin menyebut beberapa, tetapi bukan tidak banyak. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak bisa memberikan ucapan terima kasih saya kepada semua. Tetapi saya tahu, sadarlah bahwa saya sebagai ketua umum sangat berterima kasih. Terutama kepada Ibu Risma di Surabaya. Beliau seorang wanita yang cerewetnya bukan main. Tetapi kalau saya berbicara berdua, kita selalu mengatakan, "Ndak apa-apa ya Bu, kita perempuan memang harus cerewet." Aswar Anas dari Banyuwangi, Hendy
dari Semarang, Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah. Siapa lagi ya? Itulah susahnya, karena banyak Bapak Presiden, jadi menghafalkannya seringkali lupa. Tapi begitulah banyaknya contoh-contoh kader kami yang memang telah bekerja berbakti bagi daerahnya masing-masing. Oh ya, Giri dari Badung, Bali. Apalagi ya, cukuplah. Ketiga, sadar bahwa menang secara politik bukan sekadar menang elektoral pada pemilu. Menang bagi PDI Perjuangan adalah mampu memperjuangkan lahirnya kebijakan politik, pembangunan di segala bidang kehidupan, pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pembangunan bidang mental dan spiritual. Politik pembangunan yang dimaksud harus berlandaskan pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang berpedoman pada haluan kembali ideologi Pancasila. Politik pembangunan yang demikian itu harus menghasilkan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan yang menyatu dalam sebuah pola pembangunan berdiri di atas kaki sendiri. Saya selalu akan mengatakan, saya bukan anti asing. Saya ingin bersahabat dengan seluruh warga dunia, tetapi apakah tidak salah sebagai sebuah bangsa bahwa kita seharusnya sanggup untuk berdiri di atas kaki kita sendiri? Pembangunan yang membawa Indonesia menjadi bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Resources kita luar biasa. Mungkin kalau ditanya apa yang tidak kita punya, maka kita akan bisa selalu mengatakan bahwa semua kita punya. Alhamdulillah. Saudara-saudara, Tiga Sadar telah memiliki payung hukum positif. Kita berhasil memperjuangkan lahirnya suatu undang-undang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Saya mengawal betul pembahasannya di DPR pada 13 Agustus 2019. Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang ini menghidupkan kembali suatu konsepsi politik pembangunan yang telah digagas oleh Bung Karno selama ini. Secara tegas tertuang 3 prinsip gagasan Bung Karno dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, yaitu gagasan pertama, kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu saja tetap berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Artinya, Pancasila wajib diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan di segala bidang yang terencana, terukur, terarah, berbasis pada riset kebutuhan real rakyat, kondisi objektif dan potensi ekonomi bangsa yang dikelola dengan bijak dan tepat guna dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Sebuah contoh kecil, apa arti tepat guna? Ketika saya menjadi presiden, saya menyelenggarakan pameran untuk teknologi, dan saya selalu mengatakan dengan adanya pameran teknologi tersebut, saya ingin rakyat mencoba untuk membuat
yang namanya teknologi tepat guna yang sangat berguna bagi mereka, bukan hanya bagi orang banyak saja, tapi betul-betul bagi rakyat jelata yang ada. Ada contoh Bapak Presiden, tapi sayang sampai hari ini tidak diproduksi karena mungkin apa itu industri kecil banget. Tapi saya tidak akan lupa, ada pemenang pada waktu itu bagaimana cara untuk menanam bibit. Idenya adalah dari mainan anak-anak yang kalau kita kecil itu seperti kereta roda. Dia bikin itu untuk memasukkan biji tanaman, sehingga kalau kita tahu kalau akan menanam padi, kalau akan menanam biji, badan kita selalu membungkuk, sehingga pada waktu itu dia merupakan salah satu pemenangnya. Ada lagi cara dengan, kalau dulu kita atau masih sekarang yang namanya sengget, kalau mau mengambil buah, orang itu saya lupa, tapi dia buat untuk apa? Untuk menyarung dari plastik buah pisang. Karena seringkali kalau buah pisang itu akan matang, akan terkena lalat yang bertelur di situ. Itu saya maksud bahwa teknologi tepat guna tidak diperlukan atau bukan hanya oleh insinyur atau mereka yang telah mendapatkan gelar, tapi rakyat biasa bisa menjadi kreatif, berinovasi untuk membangun teknologi yang sangat sederhana yang dapat benar-benar digunakan oleh mereka. Gagasan Bung Karno kedua yaitu pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertugas untuk mengintegrasikan riset agar pembangunan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis, dan ilmiah. Oleh karena itu, organisasi kedeputian Badan Riset dan Inovasi sudah saatnya seperti juga di negara-negara lain, yaitu berorientasi pada bidang ilmu pengetahuan, bukan berorientasi pada operasional birokrasi. Riset ilmu pengetahuan tersebut saya ingin mengusulkan dalam rangka HUT dan Rakernas ini sangat mudah menampung 4 rumpun keilmuan, yaitu yang menyangkut manusia, hewan, tumbuhan, dan teknologi. Maka jika hal ini dapat kita wujudkan, Indonesia akan masuk pada paradigma riset ilmu pengetahuan untuk pembangunan science-based policy, science for better life, science for humanity and world peace. Gagasan Bung Karno ketiga, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terkait riset dan inovasi dengan bangsa lain, harus menghasilkan alih teknologi bagi kemajuan bangsa dan berpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini jelas tidak bisa diabaikan, terutama dalam pergaulan antar bangsa di era globalisasi. Prinsip bebas aktif ini juga kita tujukan kepada persahabatan dengan semua bangsa sesuai dengan ajaran Pancasila, yakni perdamaian dunia. Nanti dalam rangka Rakernas, saya justru telah memasukkan suatu program, yaitu HAKI, hak atas kekayaan intelektual, yang pada saat sekarang ini minim diketahui oleh bangsa kita betapa perlunya hak paten itu, karena sekarang ini memang pencurian teknologi dan juga hal-hal yang sangat diinginkan oleh orang luar itu sangat mudah terjadi kalau kita tidak sendiri melakukan perlindungan kembali secara hukum formal bagi seluruh rakyat Indonesia yang bergerak di dalam masalah teknologi dan pengetahuan dan riset tersebut.
Bebas aktif bukan berarti mengambil sikap netral atau jadi penonton terhadap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Bebas bukan berarti tidak punya pendirian, bukan berarti pula cuci tangan, bukan berarti defensif atau apologetis. Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian. Prinsip kita tegaskan pada dunia adalah Pancasila. Pendirian kita adalah aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Aktif pada persahabatan segala bangsa, aktif dalam memperjuangkan lenyapnya penindasan kepada bangsa manapun. Pendirian bebas aktif tersebut secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri yang lagi-lagi dimulai dari riset nasional kita. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, prinsip politik luar negeri bebas aktif ini saya yakini juga dipegang teguh oleh Presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan sikap tegas Presiden Jokowi dalam menangani masalah di perairan Natuna. Saya sebagai Ketua Umum dan PDI Perjuangan mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan bukan hal yang dapat dinegosiasikan. Prinsip yang sama saya yakin juga menjadi pertimbangan utama Presiden Jokowi dalam membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jangan di dalam bentuknya nanti ada tangan-tangan luar yang mencoba untuk masuk ke dalam itu, Pak Presiden. Saya ingin mengingatkan, jadi harus pure dari bangsa untuk bangsa kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita seringkali abai menganggap bahwa urusan riset tidak ada kaitannya dengan kedaulatan. Padahal di era globalisasi, pertarungan menjaga kedaulatan bangsa dan negara tidak dapat hanya dimaknai sebagai pertarungan menjaga kedaulatan teritorial. Perlu memang menjaga teritorial. Seperti saya waktu presiden, saya dibully, kalau sekarang dibilang dibully, karena saya nguruk sebuah pulau yang namanya Nipah. Karena saya diberitahu bahwa kalau tidak ditimbun maka pulau itu akan hilang. Dapat saya bayangkan kalau seperti sekarang dengan banjir yang sudah semakin hebat. Karena kenapa Nipah saya timbun? Wah, saya waktu itu diomongkan presiden yang tidak tahu bagaimana rakyat masih sengsara, malah pulau ditimbun-timbun. Saya tidak peduli karena itu adalah persoalan kedaulatan teritorial. Kalau pulau itu hilang, maka pada waktu itu berarti Singapura menjadi maju masuk ke dalam teritorial kita. Hal-hal seperti itulah dominasi pihak luar terhadap suatu bangsa dapat dimulai dari riset pembangunan yang dikendalikan oleh bangsa lain. Bagaimana suatu bangsa dapat berdaulat jika kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan mengikuti hasil riset yang sekali lagi tidak dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Anak-anak kita itu banyak yang pinter loh Bapak Presiden. Sayang saja ketika peristiwa tahun 65 banyak sekali anak-anak kita yang sebenarnya dikirim keluar Indonesia pada waktu itu, tapi tidak diizinkan untuk kembali. Mereka sangat ingin pulang, padahal di situ banyak tenaga ahli-ahli yang kuat di bidang ilmu pasti. Ketika saya banyak berjumpa dengan mereka, mereka mengatakan
Saya sangat ingin pulang, Ibu, tetapi saya di sini sudah berkeluarga. Mereka dipakai di negara-negara tersebut. Ada ahli nuklir, ada metalurgi, ada ahli minyak, dan lain sebagainya. Kalau negara kita kaya, Bapak Presiden, waktu itu saya sudah berpikir, tapi waktu saya presiden, negara lagi krisis. Kalau negara kita kaya raya, pada waktu itu saya suruh boyong itu semua pulang di Indonesia. Kita beri gaji yang memadai bagi mereka seperti di luar negeri. Kenapa tidak bisa? Indonesia kaya sekali. Saya selalu menggelorakan perdamaian dan persahabatan antar bangsa sebagai perjuangan universal. Oleh sebab itu makanya kemarin saya dapat Dr. Honoris Causa yang ke-9 dari Universitas Soka. Saya percaya tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini yang menyatakan diri sebagai bangsa merdeka mau didikte oleh bangsa lain. Kerjasama dalam semangat keadilan kesejahteraan dunia 1000% saya sepakati. Tetapi kerjasama yang bermotif dominasi terhadap bangsa lain 1000% saya tentang. Saya percaya dalam hal ini Presiden Jokowi beserta jajaran kabinetnya pasti sama dengan saya, ada dalam spirit perjuangan yang sama. Saudara-saudara yang saya hormati, hal-hal yang saya sampaikan di atas bukan gagasan dari luar, tetapi tetap diingat merupakan saripati dari nilai-nilai Pancasila itu. Pancasila itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Bung Karno tidak pernah mengatakan bahwa beliau itu adalah pembuat Pancasila. Tidak pernah. Kalau menggali, iya. Beliau keluarkan lagi dari bumi pertiwi ini mutiara-mutiara itu untuk disadari oleh bangsa kita yang sebenarnya ada rasa itu. Saya bilang ketika saya ditanya di mana Pancasila seperti Bapak suruh sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, saya bilang rasa itu ada di dalam diri kita, tinggal disalurkan ke dalam pikiran kita. Dan saat ini telah termuat dalam produk politik hukum bernama undang-undang. Artinya sahih dan sah secara hukum positif yang berlaku di tanah air. Dan setiap orang wajib menjalankan hukum tanpa terkecuali. Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 telah mematrikan bahwa riset adalah awal dari pembangunan itu sendiri. Artinya riset pembangunan suatu negara adalah kunci kedaulatan, termasuk dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Riset yang berdaulat merupakan hal fundamental dalam menjalankan roda pembangunan menuju negara industri maju, negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Riset adalah langkah awal bagi suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang tidak hanya merdeka, tetapi juga benar-benar berdaulat. Kader-kader PDI Perjuangan dimanapun mereka berada, anak-anakku yang aku sayangi, rumuskanlah langkah dan strategi politik partai dalam rapat kerja nasional pertama yang akan segera kita lakukan. Rumuskan strategi tata kelola partai agar PDI Perjuangan sungguh-sungguh dapat menjadi partai pelopor yang mampu mewujudkan pokok-pokok perjuangan yang saya sampaikan di atas. Berjuanglah untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor, partai yang solid dengan 5 disiplin, yaitu disiplin ideologi, disiplin teori dan pemikiran, disiplin organisasi, disiplin tindakan,
dan disiplin gerakan. Oleh sebab itu, Bapak Presiden, mudah bagi kami kalau saya mengatakan segera berangkat ke Jakarta hari ini, pasti mereka akan siap dan segera datang ke Jakarta. Anak-anakku yang saya cintai, kemenangan elektoral harus dipastikan buah dari kerja politik konkret bagi rakyat bangsa dan negara. Jangan berpolitik dengan cara-cara pragmatis. Jangan menjadi politisi populis yang hanya sibuk mengobok-obok emosi rakyat. Tapi di sisi lain, tak ada keputusan politik nyata bagi rakyat itu sendiri. Saatnya kita bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat, bangsa, dan negara. Dan ternyata bisa, seperti tadi yang saya katakan, banyak kader yang dapat melaksanakan hal itu. Bagi mereka yang belum melakukan hal itu, segeralah, bergegaslah mengikuti teman-teman yang lain yang telah dapat melakukan daerahnya menjadi daerah-daerah unggulan. Sekali lagi, stop berwacana politik. Rumuskan politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan yang menjadi prioritas perjuangan kita. Rumuskan pembangunan 5 prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia berdikari. Pembangunan industri tersebut harus dipastikan sebagai upaya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat. 3 pilar partai PDI Perjuangan. Rumuskanlah 5 prioritas pembangunan bidang kesejahteraan rakyat untuk memenuhi cita-cita rakyat Indonesia seperti yang digambarkan kembali oleh Bung Karno. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita akan cukup sandang dan cukup pangan. Bisakah? Bisa. Di dalam masyarakat yang demikian itu, anak-anak kita tak lagi menderita. Bisakah? Bisa. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita tak lagi basah jikalau hujan turun seperti sekarang ini, dan tak lagi kepanasan jikalau matahari terik. Apakah bisa? Sangat bisa. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita mudah sekali bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Ternyata bisa. Pak Jokowi telah melakukan suatu pekerjaan untuk transportasi seperti sekarang yang telah beliau lakukan. Ternyata bisa. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita akan hidup bahagia menurut cita-cita orang tua zaman dahulu yang betul-betul punya kearifan lokal, selalu menyebut negara kita ini adalah tata tentrem Kerto Raharjo, selalu tentram damai dan selalu melimpah, selalu makmur. Apakah bisa? Bisa. Siapa yang mengerjakan? PDI Perjuangan. Kader-kader PDI Perjuangan di seluruh tanah air, penuhi jiwa ragamu dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita rakyat tersebut. Jangan sekali-kali punggungi rakyat. Jangan berhitung untung rugi bagi kerja politik. Jangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini. Pidato politik ini, dengar, pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Berani atau
tidak jalankan perjuangan ini. Kader-kader partai yang saya banggakan, 47 tahun bukan perjalanan singkat bagi suatu partai politik. Setiap hari kita telah, saya yakin, akan terus digembleng oleh keadaan. Digembleng. Waktu itu hampir hancur lebur. Ternyata ketika saya tanya, kapal kita akan karam, bendera kita sudah miring, apakah yang namanya perjuangan kita lanjutkan? Kalian mengatakan siap ibu, kita bangun kembali. Dan ternyata memang kita bangun kembali, saudara-saudara. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tahun 99 saya diam saja, padahal kita sudah menang loh. Tapi ada saja yang nelikung. Ya saya bilang sabar saja. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Kita sekarang menang 2 kali. Sanggupkah untuk menang ketiga kalinya? Jadilah banteng-banteng otot kawat balung besi. Solid bergerak, total berjuang, total kerahkan segenap kemampuanmu. Jangan setengah-setengah berjuang. Jangan ragu memperjuangkan nasib rakyat. Rakyat tidak pernah ragu memilih kita. Rakyat tidak pernah ragu mempercayakan, menitipkan harapan mereka di pundak kita. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ingat, Bung Karno bersama kita. Ada doa rakyat bersama perjuangan kita. Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke-47 tahun. Solid bergerak, wujudkan Indonesia negara industri, maju berbasis riset dan inovasi nasional. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan barusan kita saksikan bersama sambutan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tentunya dengan semangat yang sangat membara, Bang Eriko. Marvin, langsung coba lihat ya, Ya. beliau di usianya yang ke-37 sebentar lagi, atau kalau dibalik tadi 47, Dibalik, beliau masih punya semangat seperti itu. Bayangkan, Yes. bandingkan dengan kita yang jauh lebih muda. Apakah kita mau kalah dengan ketua umum yang seperti itu? Apakah kita mau mengabaikan apa yang beliau sampaikan tadi? Beliau saja sudah sedemikian senior, sedemikian katakan diberikan umur Tapi yang masih. panjang, ya, keberhasilan dari berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi, pengalaman yang panjang, beliau sangat bersemangat. Tentu kami sebagai kadernya, tentu kami sebagai bawahannya, sebagai anaknya, tentu lebih bersemangat lagi melihat ketua umum yang seperti itu. Iya, tidak hanya isu sentral lokal, tapi juga Ya. global pun disampaikan sebelumnya. Betul. Dan saya cukup tertarik dengan satu hal detail yang Ya. disampaikan oleh Bu Mega, diantaranya teknologi tepat guna untuk rakyat jelata. Ia sampaikan terus-menerus. Sesuaikah dengan tema tadi yang dikatakan di sini ya? Itulah tadi yang disampaikan dengan solid bergerak, bahwa kita juga mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa, Betul. mempunyai juga potensi yang luar biasa bangsa ini. Nah, tapi itu tidak cukup, Bung Marvin.
kalau tidak dengan teknologi yang tepat guna. Betul. Maksud beliau, contohnya seperti sosial media, jangan dipakai untuk misalnya karena hanya untuk chatting saja. Betul. Untuk misalnya katakan untuk bergaul saja. Tetapi pakailah itu misalnya di daerah-daerah untuk memasarkan produknya. Nah, Contoh, produk-produk pertanian. Begitu banyak yang bagus. Tetapi masyarakat membelinya mahal. Kenapa? Karena masih banyak pedagang perantara. Betul. Masih banyak yang menjadi bukan direct seperti itu. Nah, ini yang beliau maksudkan. Dengan teknologi tepat guna, maka antara produsen dengan konsumen Iya. bisa semakin kecil jaraknya. Dan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kehidupan yang semakin naik. Begitu juga dengan masyarakat yang konsumen dapat Betul. membeli dengan terjangkau harganya. Nah, ini yang beliau maksudkan dengan teknologi tepat guna, seperti itu. Oke, tentunya dengan langkah-langkah dan juga beberapa prioritas tentunya yang akan disampaikan ya dan juga akan dilakukan. Tapi bagaimana langkah PDIP untuk bisa mengawal agar proses itu bisa tepat sasaran seperti dikatakan oleh Ketua Umum? Nah, kader kami, Bung Marvin, kan cukup banyak. Di tingkat legislatif aja ada 4.000 lebih. Iya, Ya, di kepala daerah 30% dari kepala daerah di kota kabupaten, 8 gubernur. Nah, kemudian juga ada kader di pemerintahan, ada kader juga di sebagai pengusaha dan lain-lain. Nah, ini digerakkan semuanya untuk apa? Memaksimalkan hal seperti ini, untuk menggaungkan ini. Tidak hanya menggaungkan, tapi juga mempraktekkan. Seperti saya contohnya di Komisi 11. iya, Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 11. Saya ditugaskan untuk apa? Untuk menjangkau masyarakat kecil. betul. Untuk menjangkau usaha kecil menengah. Kenapa, Bung Marvin? Karena pada saat krisis moneter, Iya. krisis dunia tahun 98, 2008, bahkan sekarang katanya 2019-2020, Ekonomi global yes, dikatakan yang demikian. bisa bertahan itu adalah apa? Ekonomi yang usaha kecil, menengah, mikro. Nah, ini yang kita fokuskan. Dan itu adalah sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan ini penting sekali. Ini Iya. digerakkan, maka ekonomi kita akan mempunyai ketahanan, mempunyai kedaulatan yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Ibu Mega, Iya. bagaimana kita ini supaya bisa menjadi swasembada, memenuhi kebutuhannya sendiri. Apakah itu salah? Tidak salah bergaul dengan masyarakat dunia, tetapi Ya. apakah kita tidak boleh memenuhi kebutuhan kita sendiri? Nah, itu yang disampaikan Ibu Mega tadi melalui pidato beliau tadi. Ini Betul. dibangkitkan melalui kita semua yang hadir di sini, maupun juga semua masyarakat yang menyaksikan melalui Metro TV Iya. ini. Seperti itu, Bung Marvin. Oke, menarik kalau kita lihat betapa memang detail sekali saya melihat. Betul. Dan setiap tahunnya juga saya lihat pidato dari Ibu Mega ini terus memberikan arahan yang langsung dan juga direct juga. Nah, bagaimana kemudian tentunya dari perangkat partai untuk bisa terus mengingatkan, setiap saatnya bahwa hey, kita punya fokus-fokus ini, begitu Bang. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan. Betul. Ingat, Bung Marvin, PDI Perjuangan mempunyai struktural 2 juta lebih di seluruh Indonesia. Dari mulai tingkat pusat sampai di tingkat RT RW. Kami mempunyai anggota hampir 11 juta. Iya. Nah, itulah yang digerakkan di dalam wilayahnya masing-masing untuk bekerja, untuk memaksimalkan potensi yang ada di setiap wilayah. Bung Marvin, di daerah Buru Selatan, di daerah Papua, di daerah Sumatera mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada yang punya potensi laut, ada yang mempunyai potensi pertanian, ada yang mempunyai potensi energi. Nah, ini dimanapun, itu yang kita maksimalkan. Ini untuk bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling penting, dipenuhi dulu kebutuhan perut, kemudian kebutuhan apa? Pangan, papan, kemudian kebutuhan sandang, kebutuhan pendidikan untuk sumber daya manusia yang baik. Begitu juga apa? Moral. Iya. Bagaimana kita menjadi manusia yang pintar, yang cerdas, tetapi punya moral, punya etika yang baik, punya semangat untuk bekerja baik. Nah, ini yang diajarkan melalui PDI Perjuangan di setiap tingkatan, sampai di tingkat yang terbawah. Seperti itu, Bung Marvin. Oke, dikatakan juga pada waktu sesi terakhir bahwa Bu Mega Iya. mengatakan tidak ada toleransi jika tidak ada kinerja yang terbentuk. Percuma menjadi seorang kader, percuma menjadi seorang anggota partai jika tidak ada hasilnya. Adakah sanksi-sanksi yang akan terus diberikan, diingatkan kepada anggota jika tidak melaksanakan perintah sesuai ataupun melaksanakan misinya sesuai dengan misi partai sendiri? Bung Marvin, ini yang ikut Rakernas ini, kalau di luar ke toilet boleh. Lebih dari waktunya ke toilet berkeliaran, ini contoh paling simpel saja, disiplin partai, itu akan dikenakan sanksi. Oh, langsung? Ada yang keliling untuk mengecek.
dan itu langsung dikenakan surat peringatan. Seperti itu contohnya. Oke, boleh kita lanjutkan lagi perbincangannya setelah kita Baik, melihat baik. sambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia dan sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh menteri yang hadir. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Profesor Budiono. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-8 Ibu Megawati Soekarno Putri. Jangan lupa Bu Mega pernah jadi Wakil Presiden. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, dan Ketua MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati para Ketua Umum partai-partai yang hadir di sini Bapak Erlangga, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Osman Sabta Odang, Bapak Zulkifli, dan Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang saya hormati, yang saya banggakan para senior partai, Sekjen beserta seluruh pengurus DPP, seluruh pengurus DPD, seluruh pengurus DPC, dan para ketua fraksi dan seluruh jajaran anggota fraksi yang hadir, seluruh kader PDI Perjuangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. PDI Perjuangan telah memasuki fase transformasi sebagai partai massa yang sangat solid, berideologi Pancasila dan juga sebagai partai pelopor. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan Dirgahayu dan selamat ulang tahun yang ke-47. Merdeka! 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 Tadi banyak yang ingatkan, saya tahu. Pertama, Ibu Mega perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah ekonomi negara kita Indonesia tetap stabil di tengah perekonomian dunia yang terus menurun dan bergejolak. Pertumbuhan kita
di tahun 2019 kemarin, alhamdulillah masih tumbuh di atas 5%, lebih sedikit, dan dalam 5 tahun yang lalu juga tumbuh kurang lebih di atas 5%. Kemiskinan juga turun dari 11% menjadi sekarang ini 9,41%. Ketimpangan Gini rasio yang sebelumnya 0,41% sekarang sudah muncul di angka 0,38%. Tetapi masalah terbesar yang kita alami bertahun-tahun dan tidak pernah terselesaikan adalah masalah defisit transaksi berjalan. Kenapa ini terjadi? Problemnya adalah impor kita yang masih besar dan ekspor kita yang harus terus kita tingkatkan. Artinya impornya masih lebih besar daripada ekspornya. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan mengenai transformasi ekonomi. Dari ekonomi kita yang sudah bertahun-tahun berbasis pada komoditas, pada bahan-bahan mentah, yang kita ekspor selalu bahan-bahan mentah, raw material, sehingga ke depan kita ingin semuanya kita olah menjadi barang minimal setengah jadi atau barang jadi melalui yang namanya hilirisasi industri, melalui yang namanya industrialisasi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Saya berikan contoh CPO, crude palm oil, minyak kelapa sawit. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi, produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton per tahun. Bayangkan kalau itu diangkut oleh truk yang kecil itu berapa juta truk. Kalau satu truk 4 ton berarti kita butuh kurang lebih 11 juta truk untuk mengangkut kelapa sawit kita. Untuk bayangan betapa produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara sebelah kita, produksi per hektar kelapa sawit kita itu masih kurang lebih 4 ton. Harusnya per hektar bisa 7 sampai 8 ton. Kalau lipat artinya produksi per tahunnya bisa mencapai hampir 100 juta ton. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa. Kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Ya kita pakai sendiri saja, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Dan coba bayangkan dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah per tahun. 110 triliun rupiah per tahun.
Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Yang riset siapa? Riset dan inovasi ini dilakukan oleh siapa? Oleh profesor-profesor di ITB. Bukan dari negara lain. Memang lama, sudah lama ini diriset, tetapi untuk masuk ke industri, masuk ke hitung-hitungan ekonomi memang baru 2-3 tahun yang lalu ketemunya. Nah kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah green fuel, yang kita pakai adalah biodiesel. Semuanya artinya ramah lingkungan. Dan komoditas-komoditas yang lainnya seperti yang kedua, nikel. Kita ini sudah ekspor nikel ore ini sudah berapa juta ton. Selalu bahan mentah, selalu bahan mentah. Sejak Januari kemarin stop. Karena strategi besar kita ke depan, kita ingin jadikan nikel ini lithium baterai yang dipakai untuk mobil listrik, electric vehicle. Karena Indonesia adalah produsen terbesar nikel. Memang mungkin di depan dalam kita memulai ini memang berat dan sangat-sangat sulit. Tetapi kalau negara tidak memiliki strategi ekonomi, strategi bisnis besar dalam rangka merancang sebuah pembangunan jangka panjang, ya kita akan menjadi eksportir bahan mentah terus, nggak akan terjadi yang namanya nikel untuk lithium baterai. Inilah juga riset yang terus kita lakukan agar nanti yang namanya lithium baterai kita harapkan dalam 2-3 tahun ini akan ketemu. Yang harganya memiliki tingkat keekonomian yang bisa diterima oleh pasar. Yang lain-lain juga banyak. Yang nanti satu persatu akan kita stop. Mungkin tahun depan boksit stop. Tahun depannya lagi mungkin timah stop. Tahun depannya lagi mungkin batu bara stop. Tahun depannya lagi mungkin kopra stop. Ingat, kopra, minyak kelapa itu bisa dijadikan aftur. Ini sudah hampir ketemu. Hampir ketemu. Kalau ini ketemu lagi artinya sudah semua pesawat akan kita ganti dengan minyak dari kelapa yang dihasilkan oleh rakyat kita Indonesia. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Intinya seperti yang dikatakan Bung Karno dalam Trisaktinya, kita harus berdikari di bidang ekonomi. Sehingga kita tidak mudah ditekan-tekan lagi oleh siapapun, oleh negara manapun. Dan kita juga akan mandiri secara politik, berdaulat dalam politik karena kita memiliki semuanya di sini yang kita olah dan kita kerjakan sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Bung Karno Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya menyampaikan selamat menjalankan Rakernas yang pertama, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-47 PDI Perjuangan. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Bapak mohon Presiden. tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita akan sama-sama melakukan prosesi pemotongan tumpeng ulang tahun. Kami persilakan untuk petugas dan kami mohon dengan hormat agar naik ke atas panggung yang kami hormati Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin, dibantu untuk Pak Jokowi dan Ibu ke arah tumpeng. Mas Ya. Niko. Baik, saya akan sama-sama memandu ini dari atas panggung. Ini ada pemotongan tumpeng. Tumpengnya juga spesial, luar biasa. Ya kan, diiringi dengan tumpeng-tumpeng kecil yang jumlahnya Ya. sesuai dengan ulang tahun kita 47. Ya. Silakan langsung menuju tumpeng. Kami persilakan Ibu Ketua Umum, Bapak Pak Niko Presiden, mohon Pak Wakil dibantu ke Presiden. dekat tumpeng Pak Niko. Ya, silakan. Ya, nanti piringnya Tumpengnya juga. ada logo bantengnya ini Bung Niko. Ya. Baik, ini Bu. Silakan Ibu pakai yang mana? Piringnya. Sebagai rasa syukur atas usia 47 tahun dan perjalanan panjang yang luar biasa dari Partai PDI Perjuangan, pemotongan tumpeng oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, tepuk tangan yang meriah dan tumpeng sudah dipotong, dan kalau sudah potong tumpeng, Terike, Ya, biasanya diiringi dengan isinya, lauk-lauknya. Tumpeng ini isinya Iya. badan riset Pak Niko. Oh. Kita tunggu akan diserahkan pada siapa. Ya. Ada sate lilit. Ya. Kemudian ada sate daging manis. Ada ayam lengkap. Nah, ini paket lengkapnya. Jadi tadi ada cerita filosofis di balik tumpeng ini ya. Iya. Jadi ada kerjasama, ada kekompakan. Nah, ada kesejahteraan. bahan-bahan komoditas dari dalam negeri. Iya betul. Lupa kerupuknya. Ya, Pak Niko jangan ngarep. Ini buat Presiden Jokowi. Kita beri Menerima tepuk tangan potongan yang paling tumpeng meriah. pertama. Ya, tumpeng yang kedua diberikan juga untuk Pak Wakil Presiden. Ya, baik. Tentu saja diikuti dengan lauk pauknya. Jadi yang bersama dengan kita di atas ini adalah Putri Indonesia Lingkungan 2019, Putri Indonesia Pariwisata 2019, dan Abang None DKI Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita ya. Ya. Pak Niko hafal sekali ya. Jadi kalau dilihat itu pagernya bukan sembarang pagar, Teh Rike. Itu menunjukkan pagar Monas, menandakan mana, acara yang mana? ini. Itu pagarnya itu. Nih ada pagarnya tuh. Tempatnya di Jakarta. Maksudnya itu loh. Jadi ada gitu. ceritanya. Ini bukan sembarangan ini. Meskipun ada logo banteng, tidak susah untuk memotong tumpengnya ya. Iya. Yang kedua pasti untuk Wakil Presiden. Jadi Niko jangan berharap. Tidak. Ya baik, diserahkan untuk Pak Ma'ruf Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Ya. Itulah tadi penyerahan kedua tumpeng, dan selanjutnya kami mohon Ibu Ketua Umum Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin kita sama-sama melakukan pemukulan dol sebagai bentuk. Iya, diambil. Iya, diambil. Pak, Diambil, Pak. mungkin Oke, siap. Iya, Mas. iya. Baik, kita menuju dol dan kita melakukan pemukulan dol sebagai. Mohon Bapak Niko dibantu, Ibu akan membuka Rakernas.
Mic-nya mohon dibantu ke Ibu untuk membuka rapat kerja nasional. Baik, baik. Sebentar kalau begitu. Ya. Kita yel-yel dulu. Baik kalau begitu. Sebelum dipukul Bu, Ya. kita yel dan Indonesia. maju, Indonesia. maju, Banteng. solid bergerak, Banteng. solid bergerak. Ya, baiklah. Dengan ini Rakernas pertama PDI Perjuangan resmi dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. 3, 2, 1. Duar. Tepuk tangan yang paling meriah. Dengan ini resmi Silakan. Rakernas 1 dibuka dan ulang tahun kita yang ke-47 dirayakan bersama. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah. Perkusi dong. Baik, terima kasih, terima kasih, Dan terima kasih. dilanjut dengan perkusido, silakan. Ibu Ketua Umum beserta Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya. Ya, ya. Ya, Pak. Tadi sebelumnya juga sudah disampaikan sejumlah pidato oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Eriko tadi menarik ya, sejalan dengan tadi kita pembahasan kita mengenai ekonomi industri. Benar, dari awal disampaikan juga kita sudah tahun ini B30 ini. Yes. Bayangkan, di B20 saja kita sudah menghemat devisa berapa banyak. B30 nanti ini Bung Marvin, kita menghemat devisa 15 miliar dolar. 200. Yang kurang lebih setara hampir 200 triliun. Wow, oke. Bayangkan nanti kalau B100, jadi seluruh penggunaan solar, penggunaan minyak solar yang harusnya diimpor itu sudah ditiadakan, Betul. itu bisa menghemat 50 miliar US dollar setahun. Nah, Anda bayangkan kalau ini bisa menambah devisa kita yang sekarang 125 miliar US dollar kurang lebih, setiap tahun 50 miliar dolar bertambah, 10 tahun lagi berapa? Nah, Bung Marvin, betul. sudah 600 miliar dolar. Bukankah Indonesia menjadi negara yang luar biasa? Itu satu dari segi defisit yang tadi disampaikan oleh Presiden. Yes. Kedua, bahwa kita mengupayakan dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Kemakmuran itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan bagaimana pemerintah mengatur ini supaya distribusi ini lebih baik, lebih merata. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi. Kita sebenarnya punya semuanya. Untuk energi, untuk makanan, untuk juga apa? Untuk juga hal-hal lain yang bisa disiapkan oleh bangsa ini sendiri. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita mau? Bagaimana kita melakukan Ya, ini? bagaimana? Ini yang paling penting. Seperti itu, Bung Betul Martin. sekali. Dikatakan juga bahwa kita memiliki produksi nikel terbesar di Benar, dunia juga. benar. Berarti sekaligus juga menjadi pengingat bahwa banyaknya potensi ini jangan sampai pergi kemana-mana. Benar. Kita jaga. Tadi di sini. disampaikan oleh Pak Jokowi, kalau perlu tahun depan, 2 tahun lagi tidak perlu kita mengekspor batu bara, Nah. tidak perlu kita mengekspor yang namanya CPO juga. CPO, tidak perlu kita mengekspor yang namanya gas alam. Ya. Kenapa tidak kita pakai sendiri menjadi energi murah? Nah, ini yang harus dimanfaatkan untuk bangsa ini sendiri, seperti itu. Jadi kenapa kita tidak bisa? Kalau kita punya kemauan, kita punya kemampuan, kita punya kebersamaan yang disebut dengan namanya apa? Namanya gotong royong. Dan itu yang sebenarnya dikaji oleh Rakernas ini. Bagaimana kita potensi kita melalui yang disebut jalur rempah. Bagaimana kita disebut solid bergerak, mengingatkan bangsa ini bahwa bangsa ini bangsa yang besar, yang mempunyai kekayaan alam luar biasa, yang mempunyai potensi luar biasa. Nah, sayang kalau ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal. PDI Perjuangan mau menjadi yang terdepan untuk mengingatkan ini kepada kita semua, bukan hanya peserta Rakernas, tapi juga kepada masyarakat Indonesia semua melalui Metro TV yang kita lakukan pada saat ini, Bung Marvin. Oke, untuk hari ini sendiri, setelah ini akan ada juga kelas-kelas tentunya. Betul. Nanti setelah ini tentunya setelah pembukaan ini kita kan akan ada pembagian kelas dan nanti akan ada istirahat. Ya. Istirahat, sholat dan makan malam. Betul. Dan nanti akan dimulai kurang lebih 19.30 untuk kelas-kelas. Dibagi kelas-kelas yang beraneka ragam berkaitan dengan potensi yang ada di negara kita. Betul sekali. Baik itu yang namanya rempah, baik itu namanya apa saja yang menjadi kekayaan alam kita. Dan itu nanti berlangsung sampai jam 22 malam, baru nanti ditutup hari ini dan besok dilanjutkan kembali pagi hari jam 9.30. Oke, pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda mendengarkan Presiden Joko Widodo tadi, bagaimana bentuk komitmen ketegasan
dari PDI Perjuangan terhadap para kadernya, para anggotanya jika kemudian melakukan kelalaian, pelanggaran apapun itu? Saya tadi sudah sampaikan bagaimana kalau keluar dari sini tidak masuk kembali itu akan dicatat dan akan diberikan peringatan pertama secara tertulis. Nah begitu juga hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan apa yang menjadi juga isu pada akhir-akhir ini yang menjadi juga problem yang hangat dibicarakan. Tentu ketua umum maupun juga partai akan bertindak tegas karena begini, Bung Marvin, ingat PDI Perjuangan ini mempunyai anggota hampir 11 juta. Yes. Apakah bisa dijamin hampir 11 juta ini semuanya berlaku baik? Bayangkan sebegitu banyak. Ini salah satu partai terbesar di dunia. Nah, ini yang harus dilakukan. Bagaimana menjaga ritme, menjaga kedisiplinan, menjaga keberlangsungan partai ini. Dan itu yang dilakukan oleh ketua umum. Tetapi tentunya dalam hal ini, sebelum melakukan hal tindak tegas, tentu kita juga harus melihat seperti apa yang dilakukan oleh kader-kader ini. Sifat kita adalah pembinaan. Tapi yang berkaitan dengan namanya narkoba, dengan namanya korupsi, kita tidak ada ampun dalam hal ini. Tentu akan dilakukan pemecatan seketika seperti itu langsung, dan itu yang dilakukan selama ini seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita juga tidak pernah melakukan namanya intervensi secara hukum, kita tidak pernah yang melakukan namanya mempengaruhi, tidak pernah, dan tidak pernah melindungi seorang demi seorang. Tapi kebenaran juga harus disampaikan bahwa fakta-fakta sesuai hukum juga harus dijalankan seperti itu, Bung Marvin. Oke, menarik juga kalau kita lihat bahwa saya lihat di susunan kemudian anggota dan juga kader yang terpilih kemarin menempati kursi parlemen dan juga baik tingkat DPR ataupun DPRD. Banyak sekali milenial yang kemudian menempati posisi-posisi yang cukup strategis dari PDIP. Bagaimana kemudian peran milenial ini? Kau instruksi itu juga dari Bang Eriko kepada mereka untuk bisa terus menjaga komunikasi agar kemudian komunikasi ini bisa berjalan segaris, begitu. Begini, ini adalah eranya generasi muda, eranya kaum milenial. Milenial itu kan ada yang kelahiran mulai dari tahun 80, ada yang kelahiran sampai tahun 2000. Dan ini potensi mereka saat inilah yang digali oleh PDI Perjuangan. Tadi kalau dilihat juga Ibu Mega menyampaikan, bagaimana juga beliau menyampaikan bahwa ini kesempatan yang besar. Bangsa ini bangsa yang luar biasa, yang punya potensi luar biasa.